Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa sebelum belajar dipersilakan. Cukup. Dan kita lanjutkan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini dengan tadarus. Silakan kalian membuka Al-Quran dan mencari surah Luqman ayat 16 sampai 19. Dipersilakan untuk membacanya dengan tartil. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku mazmumah atau perilaku tercela. Silakan kalian membuka buku, yaitu materi tentang bab 3. Kompetensi awal, peserta didik mampu mengetahui akhlak mazmumah, macam-macamnya dan cara menghindarinya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian yang kedua, membuat karya berupa quote ya dan mempublikasikannya di media sosial. Yaitu bisa di Instagram, di Facebook, WhatsApp dan di YouTube. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad? Yang pertama yaitu cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, yaitu israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan syaitan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, ya, kita sama-sama membaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Artinya, dan berikanlah haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita mendengarkan firman Allah surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, bahwasannya Allah tidak menyukai orang-orang yang berperilaku boros dalam hal apa saja, dari pakaian ya, kemudian dari makanan, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau kita memiliki harta yang berlebihan, maka berikanlah kepada kaum duafa. Baik, kita sekarang ke contoh perilaku tabzir dan israf ya. Yang pertama adalah contoh tabzir dan israf dalam makanan dan minuman ya. Nah, contoh di sini seperti seseorang yang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskannya. Otomatis makanan yang dia ambil secara berlebihan itu akan dibuang, ya kan? Jadi jadi sisa-sisa makanannya seseorang yang mengambil makanan yang banyak
otomatis akan dibuang. Nah, itu termasuk pemborosan. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut ya nak ya, itu dilarang dalam ajaran agama kita. Kemudian contoh yang kedua, tabzir dan israf dalam berbicara. Jadi tidak hanya makanan saja ya yang tidak diperbolehkan, tapi dalam berbicara pun juga tidak diperkenankan, apalagi perkataan-perkataan yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial berupa apa saja, misalnya Instagram. Tentunya kalian mempunyai Instagram ya, masing-masing punya Instagram, asik komen status-statusnya orang, kemudian terkadang kita lupa, kita memaki, kita mengatakan kalimat-kalimat yang jelek atau kita menghina dan sebagainya, otomatis kan orang akan tersinggung dan akhirnya akan marah, maka terjadilah sesuatu pertengkaran melalui media sosial. Kemudian melalui Facebook ya, berbicara yang tidak sepantasnya ya seperti bukan seorang pelajar atau seperti bukan orang yang berpendidikan, yang memiliki agama, ya memaki, mengumpat dan sebagainya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian lagi melalui WhatsApp atau WA. Nah, kebanyakan di sini ya, terkadang anak-anak pelajar itu suka ya mengirimkan chattingan kepada teman-temannya, kemudian mengirimkan status. Nah, di sini dalam Islam bahwasannya kita tidak boleh berbicara sembarangan, berkata-katalah yang sopan. Tentunya kita akan dihargai oleh orang lain. Gitu ya, Nak ya. Jadi hati-hati dengan bermain di media sosial dengan perkata-kataan yang baik-baik saja. Kalau tidak penting, tidak perlu diucapkan. Ya. Kemudian yang contoh yang kedua yaitu menggunakan kuota internet untuk searching dan chattingan hal-hal yang tidak perlu ya, melihat gambaran-gambaran yang tidak baik, itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Maka hindarilah. Kalau misalnya kalian pernah seperti itu, ya mulai saat ini kalian harus berhenti. Ya, gitu ya. Oke, baik, Ibu lanjutkan. Contoh yang ketiga yaitu contoh tabzir dan israf dalam penampilan. Nah, ini yang tadi yang di awal Ibu jelaskan bahwasannya kita tidak boleh berlebihan dalam penampilan. Ya, contohnya memakai perhiasan emas ya, tangannya penuh dengan emas-emas ya, tebel-tebel di sini. Wah, kemudian di lehernya memakai emas sampai 2-3 ya di lehernya. Kemudian jari jemarinya cincin penuh emas, kemudian pada kakinya diberikan gelang kaki dan sebagainya, itu pada saat pertemuan warga atau di acara pesta dan sebagainya. Nah, kalau kita memakai pakaian emas yang berlebihan juga hal ini mengundang para perampok ya, pencuri ya, di mana mereka nanti akan mengincar. Nah, otomatis apa? Kalau kita misalnya dalam keadaan kita jalan sendirian, ya kita pergi ke mall, di pasar, atau dalam acara-acara, kita memakai semua perhiasan kita, mengundang para perampok datang ke kita dan mengambilnya, dan akhirnya apa? Jiwa kita akan terancam. Ya kan? Kalian pernah sering melihat berita di televisi, anak-anak yang menggunakan emas, kalungnya langsung, kalau ada penjamret langsung ditarik. Nah, itu kan bahaya. Kalau misalnya terluka lehernya, kemudian anaknya terseret dan sebagainya, kan bisa taruhannya nyawa. Ya, jadi sebaiknya kita hindarin ya. Kemudian berpakaian-pakaian yang mahal, yang yang mewah gitu ya, yang branded, tas-tasnya branded, kemudian bajunya yang luar negeri, kemudian semua barang-barang yang bermerek semua. Nah, otomatis kan kalau yang lain melihat ya jadi apa ya? Kayaknya kok dia penampilannya terlalu berlebihan, kita jadi minder, yang nggak punya jadi minder ya, otomatis nantinya ya akan dijauhi oleh teman-temannya. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh perilaku tabzir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu anak-anakku semua kita hindari ya dari perbuatan berfoya-foya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan atau israf dan sifat tabzir, boros. Jadi kedua hal ini tidak diperbolehkan dalam ajaran agama kita. Ya, apalagi tidak ada manfaatnya. Nah,
Mereka yang sering menghambur-hamburkan harta dengan sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Sifat israf dan tabdzir ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Jadi kalau misalnya orang yang kaya, yang hartanya banyak, kemudian orang yang hidupnya sederhana atau orang yang nggak punya, ya akhirnya mereka akan melihat, wah mereka yang kaya, ya semakin kaya, mereka tidak melihat yang di bawah, orang-orang miskin. Nah akhirnya apa? Orang yang imannya lemah itu akan berpikiran negatif dan mereka akan berusaha untuk mencuri, ya merampok dan lain sebagainya. Kalau demikian, ya ini dosanya akan berlipat ganda setelah menjamret, mencuri, merampok, kemudian kalau ketahuan membunuh lagi, ya kan? Ya, seperti itu. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya diantaranya yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, lebih mementingkan ya kehidupan duniawi daripada kehidupan akhirat. Jadi dia lalai, tidak pernah melaksanakan sholat, ya, kemudian tidak pernah berpuasa, ibadahnya ya selalu Senin Kemis ibaratnya, nanti sholat, nanti enggak, nanti puasa, nanti enggak, ya seperti itu. Jadi dunia ini dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat, yaitu tujuan akhir dari kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, dari sifat negatifnya yaitu menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Nah, membelanjakan secara berlebihan dan boros serta memamerkannya kepada orang lain akan memicu sifat iri kepada orang lain. Orang jadi iri, ya dengki, karena apa? Melihat orang-orang yang memiliki hartanya lebih banyak dibandingkan orang yang tidak punya. Ya, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena memperturutkan gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Ya, ini yang bahaya ini. Kemudian yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Jadi orang yang ingin mengumpulkan harta, maka mereka menjadi memiliki sifat kikir, tidak mau berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, ya, yang kekurangan harta, tidak mau berbagi sesama umat manusia. Nah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zolim, karena kezoliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana caranya kita menghindari sifat hidup berfoya-foya, ya, supaya kita terhindar dari perilaku tercela, yaitu perilaku mazmumah berupa berfoya-foya. Nah, caranya yang pertama adalah kalian harus membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Jadi hanya kebutuhan-kebutuhan saja yang kalian belanjakan harta kalian. Kalau itu tidak perlu, maka sebaiknya kalian hindarin. Kita lebih baik kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ini perilaku lebih baik, ya, daripada kita menghamburkan harta kita kemudian tidak ada manfaatnya dan tidak jelas, ya. Kemudian yang ketiga, bergaya hidup sederhana saja, tidak perlu kita memamerkan harta kita. Orang tahu kok kalau kita memiliki, ya, harta yang banyak. Dengan kesederhanaan itu maka kita terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif, ya. Kemudian yang keempat, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan pemberian rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri semuanya apa yang telah diberikan oleh Allah, ya. Baik dengan orang yang diberi rezeki yang banyak atau tidak, semua yang diberikan oleh Allah harus kita syukuri. Dengan cara apa?
Ya, kita berbagi kepada sesama umat manusia, kemudian kita beribadah kepada Allah, kita sholat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kelima, bertindak selektif dan terencana segala sesuatunya. Kemudian yang keenam adalah bersikap rendah hati. Jangan lupa ya, anak-anakku semua. Baik, sampai di sini yang Ibu sampaikan, yang Ibu jelaskan dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita hidup itu dalam hidup kesederhanaan saja dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka hidup kita akan terasa indah di dunia, apalagi di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya nak, jangan lupa tugas mapel PAI dan BP pada hari ini. Nanti kalian silakan kerjakan soal latihan ya. Link akan Ibu share melalui Google Classroom. Baik, terima kasih anak-anakku. Selamat belajar dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.